Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Wa qala aidan wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa adh-dhakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Huda yang dirahmati oleh Allah, Al-Afadhil, guru-guru kami, segenap panitia, wabil khusus kepada Ustadzun Al-Kiram, Ustaz Darwis, alhamdulillah sehat selalu. Mudah-mudahan juga semua panitia, juga seluruh pengurus ketakmiran Masjid Al-Huda diberikan oleh Allah keberkahan, kemudahan. Alhamdulillah kita pagi yang mubarak ini bisa memulai aktivitas terbaru kita. Mudah-mudahan ini menjadi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan karena ini semua Allah makin meridhai kita, memudahkan urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan pandemi ini segera oleh Allah dikembalikan lagi ke tempatnya dan kita memulai aktivitas kita seperti normal, seperti semula. Allahumma amin. Salawat ma'assalamah moga terhaturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita, suri tauladan terbaik kita, termasuk di masa-masa yang rumit menghadapi kesulitan. Yang pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sedang dikejar oleh musuh yang hendak membunuhnya, kemudian berlari dan dipandu oleh Allah memasuki Gua Thur, ditemani sahabat tercinta, sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan seandainya saja musuh itu melihat saja ke arah bawah, maka tentu kaki kami kaki kami pasti terlihat. Tapi oleh karenanya Allah di situasi yang seperti itu rumitnya, Nabi memberikan ketentraman kepada nabinya dan kepada sahabatnya dengan menyatakan la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih, karena Allah bersama kita. Situasi kedua yang sangat rumit dihadapi baginda Rasulullah saat masuk ke dalam pengepungan luar biasa dari Al-Ahzab. Seluruh tentara-tentara bergabung mengepung Madinah. Keputusan untuk melawan mereka dengan peperangan di dalam kota, bertahan di dalam kota. Yang Madinah Selatan berbatasan dengan orang Yahudi, sekitarnya harus dibikinkan khandaq atas usul sahabat Salman Al-Farisi. Siang dan malam di musim dingin dengan kekurangan bahan makanan yang luar biasa, bertahan supaya bahu membahu untuk menggali khandaq. Di saat salah satu peristiwa besar itu ada batu besar yang tidak bisa dipecahkan, termasuk oleh Sayyidina Umar. Maka datanglah baginda Rasulullah dengan menyebut asma Allah, maka pecahlah dan timbullah percikan apinya. Lalu Rasulullah menyatakan, sungguh dari percikan api ini Rasulullah menyatakan la tuftahannar Rum, kamu kelak akan menaklukkan Romawi, negeri yang sudah 4.000 tahun ya
atau 400 tahun lebih maju lebih dahulu. Ada Romawi, ada Persia. Kata Rasulullah di situasi rumit itu latuftahan Rum. Kamu akan menaklukkan Romawi. Kamu akan menaklukkan Persia. Aku sedang melihat kerajaan-kerajaan Kisra itu sedang berada di bawah kalian, dan aku melihat Masya Allah, mahkota rajanya itu dipakai oleh sebagian kalian. Bahkan termasuk Surakoh, salah satu yang mengejar Nabi itu, mau ndak kamu kalau nanti kuhadiahi sesuatu dari Persia ya. Dan ternyata itu terjadi. Di zaman siapa? Tidak di zaman Nabi. Di zaman Sayyidina Abu Bakar tidak, tapi di zaman Sayyidina Umar. Di situasi yang rumit, Nabi tidak pernah kehilangan optimis. Oleh karenanya, ya mulai dari sini insya Allah, dulu kita pernah sampai ke sana, nanti akan ke sana lagi. Karena begitu itu. Kadang ada pasangnya, ada surutnya. Kalau sudah terbiasa, nanti insya Allah. Mudah-mudahan jumlah ini tidak mengurangi semangat kita, terutama panitia mengawali. Ya anggap saja dulu lah mengawali lagi. Dulu awal menikah juga gak punya apa-apa gitu. Bondone opo, mek bondone ridone orang tua. Pekerjaan yang ndak punya, ini yang ndak punya, semuanya ndak punya. Tapi bersama dengan waktu, akhirnya Allah berikan karunia itu dengan kesiapan kita. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan melihat bagaimana petunjuk Al-Quran yang bisa kita jadikan indikator melihat situasi atau mengantisipasi atau mengkurasi sendiri, memberikan tindakan langkah yang jelas. Tadi sempat saya sharingkan pagi terkait bagaimana mensikapi situasi yang sudah ada. Hari ini kita mencoba bagaimana melihat petunjuk Al-Quran yang membimbing kita supaya kita ini bisa dipilihkan jalur yang aman. Karena ternyata begini, walaupun semuanya dalam genggaman Allah, Allah memberikan aturan bahwa ada makhluk-makhluk Allah itu yang tidak bertemu bersamaan. Ya. Seperti Allah menciptakan matahari, menciptakan rembulan, menciptakan bintang, menciptakan siang, menciptakan malam, menciptakan apa saja. Tapi Allah menyatakan di dalam surah Al-Lail dengan informasi lengkap begini. Wal-laili idza yaksha, demi malam ketika gulita. Malam dengan sifat gelap gulitanya itu ciptaan Allah. Terus disebut lagi wan nahari, demi siang idza tajalla, ketika sudah menjelang dan terang benderang. Ingat, ada malam dengan gelapnya, ada siang dengan terangnya. Ini sama-sama makhluk Allah. Pertanyaannya, pernahkah bertemu dua makhluk Allah di waktu yang sama? Tidak. Makanya disebut walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Semua diatur oleh Allah. Kehidupan kita itu juga begitu. Gantian saya sampaikan, kadang ada yang tidak bisa bertemu. Ada halal, ada haram. Halal bayyinun, haram bayyinun. Haramnya jelas. Ada enggak yang kecampuran setengah haram setengah halal? Ini haram setengah, halal setengah. Ada enggak? Enggak ada. Yang ada itu ya yang haram ya haram. Namanya emas dengan perak itu walaupun dijadikan satu ya enggak akan satu. Tetap emas, perak, besi, itu enggak akan ketemu. Sebagaimana ya diteruskan ayat itu wa ma khalaqadz dzakara wal
unsa. Kalau laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan. Tidak laki seperti perempuan atau perempuan seperti laki. Pada hakikatnya nggak ada. Nah, termasuk hari ini yang ingin minta-minta petunjuk, seneng dan senep itu bisa ketemu di satu waktu enggak? Coba jenengan renungkan, seneng sama senep itu bisa bertemu di satu waktu mboten? Bahwa ada seneng iya, bahwa ada senep iya. Itu datangnya barengan apa giliran? Hah? Itu seneng-seneng senep ada? Atau senep-senep ada? Istilahnya anak sekarang tuh ngarang aja, ngeri-ngeri sedap. Itu gimana itu? Ngeri itu tidak sedap, sedap itu tidak ngeri. Kan ada istilahnya sekarang tuh ngeri-ngeri sedap. Kok piye? Bisa nggak ketemu cinta dan benci dalam satu waktu? Hah? Oh, bisa. Wah, saya harus tanya ini gimana mengolahnya. Bahannya apa? Bisa nggak? Sekali waktu saat itu sedang cinta, saat itu sedang benci. Bisa? Oh, bisa. Sekarang gimana model wajahnya? Coba sekarang latihannya begini saja. Ya. Tersenyum atau tertawa sambil membayangkan orang yang paling kita benci. Ayo coba. Dicoba. Ini yang muda-muda ini kayaknya pengalaman. Karena baru tersakiti orang yang karena kemakan propaganda benci tapi rindu jua kan gitu. Di mana ada orang benci yang nggak rindu, orang rindu ya nggak benci. Kalau hujan ya nggak terang, kalau terang ya remeng-remeng. Karena kalau terang siang-siang, malam-malam, bainahuma remang-remang. Ayo coba. Bisa enggak ya bayangin orang yang kita benci sambil tersenyum? Terus mukanya gimana? Atau bayangkan orang yang kita cintai sambil menangis. Oh, ini pindah ini, kemana ini? Migrasi ini, ayo pindah. Insyaallah. Ada yang perlu dibaca dulu, Syekh? Ada yang perlu dibaca dulu? Oh, pertanyaan. G. Baik. Artinya gini. Musibah dan anugerah. Kata Al-Qur'an, itu tidak pernah bertemu di satu tempat. Ngapunten nggih? Musibah dan anugerah tidak pernah bertemu di satu tempat di saat yang waktu yang sama. Maka orang itu kalau sedang dapat nikmat berarti tidak sedang dapat musibah. Walaupun kadang ujung-ujungnya sengsara membawa nikmat. Bahwa inna ma'al usri yusron, ya. Tapi kalau sedang sulit berarti tidak sedang mudah gitu. Kalau sudah tua berarti tidak muda. Kalau muda berarti tidak tua. Kalau hidup berarti tidak mati. Kalau mati berarti ya tidak hidup. Ono dek hidup tapi mati tapi hidup. Ya, itu lain bahasan lah. Nah, di Quran itu yang menarik, ini sekaligus mensuap ya. Karena istilah swab ini lagi mudah dipahami, ya kan? Kita lihat kehidupan kita ini selama ini bumbunya mana yang banyak. Kita boleh milih kok. Kita ini pengen kehidupan kita enak, ya mohon maaf mutiara, atau sebenarnya ya kadang itu ada mutiaranya, ada bukan mutiaranya, ada apanya gitu. Tergantung kita merangkainya. Nah, di Quran tuh dikasih istilah semua ketidaknyamanan, semua keresahan di hati, semua kerudekan di pikiran,
Semua segala sesuatu yang tidak enak itu namanya syaqqa. Sering didengar dengan istilah asyqa. Kalau simbol ketidaknyamanan di sana, di akhirat namanya neraka. Kalau simbol semua kenikmatan namanya surga. Makanya kalau kita renungkan corona itu lek dibalik coba. Corona. Tinggal bacanya dari mana nggih? Lek dari depan corona 3. Cukup kata naroko. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang menarik. Jadi, kalau ini bisa kita lakukan atau ini bisa kita hindarkan, sekaligus ini indikator, kita bisa duga kalau hal-hal 6 disebut Quran ini kita lakukan, berarti semua kemadharatan itu akan datang, ketidaknyamanan itu akan datang. Tapi kalau ini kita hindarkan, ya semua yang baik-baik itu mohon maaf akan datang. Kalau tadi ketidaknyamanan, maka siapa yang akan dihindarkan oleh Allah terhadap syaqqa, ya syaqqa atau makan istilahnya begini, wala yajtami'us syaqqa. Ya, tidak akan pernah bertemu selamanya yang namanya syaqqa hari ini sampai akan datang atau al-ashqa ini dengan beberapa orang yang melakukan amalan-amalan menurut Quran. Yang pertama, bisa dilihat siapa orang yang akan dihindarkan dari semua kemalangan, ketidaknyamanan, atau mungkin bisa di dalamnya penyakit, atau mungkin bisa di dalamnya musibah, atau mungkin mohon maaf macam-macam yang tidak nyaman. Nanti pertama lihat surah Maryam. Lihat surah Maryam. Siapa yang tidak kena? Ya. Yang tidak kena pertama adalah orang yang punya hubungan baik dengan orang tua. Oke, diingat-ingat. Orang tua ini sumber kemuliaan, juga sumber kemalangan. Bahkan Nabi sampai mengatakan semua jenis jenis hukuman itu ditunda di akhirat, kecuali salah satunya hukukul walidain. Orang yang tidak baik hubungannya dengan orang tua, ingkar dengan orang tua. Itu ning donya saja wis keplatrang-platrang. Makanya orang tua ini sumber kemuliaan, bisa menghadirkan musibah, bisa mendapatkan anugerah. Ya. Makanya disebutkan di sini di dalam surah Maryam di ayat yang insyaallah 24. Nah ini di dalam ayat 31 disebutkan, ini kisahnya Nabiullah Isa, waj'alni mubarakan ainama kuntu, dimanapun Allah jadikan aku selamanya menjadi pribadi yang mubarak, berkah. Ainama kuntu, dimanapun aku berada, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku diwasiatkan untuk melakukan sholat dan zakat madum tuhaya selama aku hidup. Ayat yang ke-32 menyebutkan wabarrom biwalidati, maka aku sangat-sangat menghormati orang tuaku. Wabarrom biwalidati walam yaj'alni, dan tidaklah sekali-kali
karena menggunakan yaj'alni fi'il mudhari yang berlaku waktunya hari ini dan seterusnya, maka artinya kira-kira tidak akan sekali-kali Allah menjadikan aku hari ini dan seterusnya disebutkan walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa jabbar itu? Orang-orang yang zalim, dan syaqiyya orang-orang yang celaka. Celaka itu dan kecelakaan bagian ketidaknyamanan. Maka disebut dengan kata syaqa. Maka nanti kalau jenengan dicurhati orang kok hidupnya dipenuhi dengan kemalangan, ketidaknyamanan, jenengan bisa swab dengan satu ayat ini. Takokno jenengan tangletaken gini, Dek, piye hubunganmu karo wong tuwa? Kalau ada ketidaknyamanan itu, sebab utamanya diantaranya adalah sebab tidak baiknya hubungan dengan orang tua. Bagaimana tidak? Dapat rezeki pertama kita di rahim, dapat tempat yang nyaman di rahimnya orang tua, khususnya ibu. Kita dapat makanan, suplai makanan sampai kita berkembang juga dari rahimnya ibu. Maka ngapunten, disitulah Allah titipkan keselamatan, kenikmatan, kenyamanan. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yajtami'us syaqa ma'ad du'a. Tidak akan pernah ketemu musibah, kegelisahan, ketidaknyamanan, kecelakaan apapun di dunia, kata Allah, dengan orang yang rajin berdoa. Di mana Allah sebutkan? Di awal surah Maryam. Ayat yang keberapa? Ayat yang keempat. Coba, ini Nabi Zakaria dalam penggalan doanya, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kata sakok lagi. Ya. Dan walam akum bidu'aika, dan tidaklah pernah aku menjadi bidu'aika dengan doa-doaku kepadamu ya Allah, Rabbi wahai Tuhanku, syaqiyan kecewa. Pertanyaannya, pernah kecewa? Pernah. Kecewa apa? Dikecewakan. Dikecewakan apa? Mengecewakan. Dalam kasus kecewa, ibu-ibu tersangka apa korban? Coba, dalam kasus kekecewaan, rata-rata kita menganggap diri kita korban, saksi, apa tersangka. Loh, itu kan korban-korban kekecewaan. Itu jenengan korban kekecewaan apa jenengan salah pilihan? Jenengan itu salah pilihan apa salah asuhan? Anak-anak muda ini masalahnya ya. Bapak-bapak bingung, aku iki ya korban. Masa sesama korban saling klaim? Kalau diamnya bapak ini kayaknya tersangka ini. Jadi dalam urusan megelne itu kita ini yang mana? Ya Allah alam lah. Tapi Allah sudah sampaikan, orang-orang yang rajin berdoa kepada Allah tidak akan ketemu syaqa. Makanya monggo jangan pernah lupa kemana-mana doa. Kalau tidak bisa doa khususnya dari Quran atau dari sunnahnya, minimal bismillah.
Kadang ditambat nih kalau orang tua dulu, ya bismillah, selamat, selamat. Ngono ya selamat tenanan. Bismillah, aman, aman, aman. Insya Allah aman. Berarti kita sudah tahu dua ini. Orang-orang yang mudah ketabrak ketidaknyamanan, kegelisahan, kekecewaan, ataupun semua ketidaknyamanan, itu satu bisa jadi karena nggak baik hubungan dengan orang tua. Dua, nggak tahu jaluk nanggone Gusti Allah, nggak pernah berdoa. Makanya gampang kok takone. Ya apa uripmu? Aduh sumpek tok we sisine. Jane lek iso mati ndang mati ngene. Ada kan? Nek ndelok ngene aku saking gak eling nang anak-anak cilik-cilik tak tinggal. Lho gak eling nang bojone, elek bojone senor pira wis. Ana gak anake padha ae. Ya. Kalau gitu, masya Allah, ya apa hubungannya sampean karo wong tua? Apik loh dek, aku ki kurang ngopo nang wong tua. Apik, oh berarti bukan itu masalahnya. Pernah dongo, ya iku masalahnya aku jarang dongo. Nah itu bisa ketemu, kita swab. Loh, aku loh dek, lek ndelek dongo ki merimil, jaluke akeh nganti nangis-nangis. Oh, apa? Oh ya orang tua bagus. Dongo rajin, tapi kok masih penuh dengan kemalangan. Yang ketiga apa? Wala yajtami'us saqa ma'al Qur'an. Allah sebutkan sudah. Tidak akan ketemu kemalangan itu bagi orang-orang yang dekat hubungannya dengan Quran. Di mana sebutkan surah setelahnya? Surah apa? Surah Toha. Ayat berapa? Ayat 2. Jelaskan Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma Qur'ana litashqa itu. Yang jamin Allah. Makanya Toha di sini sering dijulukkan kepada Nabi. Kenapa? Karena tidak ada, mohon maaf, makanya sering kata Toha itu diidentikan dengan nama Nabi. Karena Allah menyebutkan Toha. Allah yang tahu maknanya, wahai Toha, ma anzalna, tidak aku turunkan alaika kepadamu ka. Siapa? Ka di situ Nabi. Siapa disebutnya? Toha. Makanya kadang sholawat itu ada yang bertanya, memang Toha itu namanya Nabi, mana dasarnya? Apa hadisnya? Ya, para mufasir sudah tahu bahwa ka di sini setelah turun seperti Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka, kakaknya siapa itu? Rasulullah. Makanya Toha dan Yasin disandarkan itu nama Rasulullah. Makanya ada sholawat ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Karena nggak ada sebutan setelah itu, nggih. Ma anzalna, aku tidak turunkan, kami tidak turunkan atasmu ya Rasulullah apa Al-Qur'an. Untuk apa? Litashqa, supaya kamu itu susah. Artinya Quran diturunkan itu untuk menghilangkan kesusahan, bukan tambah susah. Jadi kalau manusia ini susah,
bisa disebabkan karena jauhnya dia dengan Al-Quran. Quran ini sumber kemudahan, sumber kebahagiaan, dan mohon maaf menjadi sumber kesusahan. Kalau makin jauh makin susah, makin dekat makin bahagia. Malu pertanyaan ketiga, aku lo susah tenan uripmu. Uripku lo koyo Masya Allah, usaha iki bangkrut, usaha itu bangkrut, manu begini ndak bisa, begini gak bisa. Sampeyan nang wong tua ya apa? Apik deh alhamdulillah. Dongane rajin, maca Quran ya iku masalahe. Jadi ketemulah kita. Oh ternyata ini ada persoalan hubungannya dengan Quran. Sampean iso maca, gak iso. Wis sampean seneng-seneng ngrungokno. Karena interaksi paling ringan itu bondo kuping. Nek sama telinga aja sudah gak mau investasi. Ya pripun? Dengan mendengar saja al-qari'u was-sami'u ya sama. Orang yang baca, orang yang dengar itu pahalanya sama. Yang kedua, orang yang berinteraksi dengan Quran bukan cuman bondo kuping, tapi juga nambah lisan. Makanya karena modalnya lebih banyak, hasilnya juga akan lebih banyak. Yang dengar, yang baca. Ada orang interaksi dengan Quran menggunakan bukan cuma telinga mulut, tapi tambah pikiran. Dengan cara apa? Mengaji dengan hafalan. Makanya itu juga makin mulia. Ada yang sempurna juga. Kalau berinteraksi dengan Quran itu bukan cuma bawa telinga, bukan cuma bawa mulut, bukan cuma bawa pikiran, tapi membawa hati dan perasaan. Maka dijamin tombo hati salah satu yang manjur itu adalah maos Quran, angen-angen sak maknane. Makane wong sumpek iku gak tau maca Quran, sing diwaca mok Quran. Yo ndelok nyekel HP sih, tapi yang dibuka Facebook, WA, ono program Qurannya, tapi enggak dibuka. Makanya nyekel HP tambah suwi tambah Oke. Gak tambah suke, tambah sumpek. Karena apa? Ya jauh HP ini sehingga ini sumpah. Karena program yang kita baca bukan Qurannya. Kalau Qurannya melapangkan dada. Maka jenengan tangleti sudah tahu 3. Yang keempat, siapa orang yang tidak akan kena yang namanya syakok nih, ketidaknyamanan. Orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan takut istri, nang bojo wedi, nang pangeran diceluk oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dipanggil oleh Allah. Pak, nang pasar golek gedang sih. Adan mah, golek gedang sih. Iya ngono. Mari kono nang masjid. Ya wis aku tak jamaah. Golek gedang sih. Padahal sak deret Al-Huda nang pasar kono gak wani menggo. Takut kepada Allah. Di mana kita lihat? Coba ayatnya sering kita baca loh. Ya, saya zakaru may yakhsha.
yakhsha. Ayo surat apa? Wa yatanjannabuhal. Ayo, iki rada keliruan iki ngomong iki. Pamane lambene wis rada tuwa gek gak jarang dilatih. Muni atqa keliru asqa, keliru asqa keliru atqa. Me padha niki. Ayo Jabi. Surah apa? Al-A'la, masyaallah. Diberkahi tenanan. Coba meniko ayat yang nomor berapa? Ayat 10 11. Ya. Coba lihat. Saya zakaru akan dapat pembelajaran arep tak elingno melalui Quran. Apa sira awakmu ra ngiling-ilingi mayyahsya sapa-sapa wae sing wedi nang Allah. Man khosyar rahmana bil ghaib. Siapa yang takut kepada Allah di saat tidak ada yang lain. Apa kata Allah? Wa yatajannabuhal asqa, maka akan kami jauhkan kepada orang-orang tadi. Siapa? Ya, apa yang dijauhkan? Al-asqa, orang-orang yang celaka. Makanya orang-orang yang takut kepada Allah itu jaminannya dijauhkan dari kemalangan, dijauhkan dari ketidaknyamanan, dijauhkan dari sabek wis cari wong Jawa apa jenenge itu tebih saking sambikala apa maneh serangane Bathara Kala mbok piye ngono wis lali aku. Sudah. Kalau ingin itu sudah. Jadi nanti kalau ditanya ada orang curhat tidak nyaman ke kita, satu tanyakan gimana. Oke, nomor 2 berdoa. Nomor 3 baca Qur'annya. Nomor 4 takutnya wis gak usah dadi dokter Quran gak usah suwe-suwe, pokoke duwe papat iki wis dienggo apa-apa iso iki. Nggih, gimana dia itu rasa takutnya kepada Allah. Karena jaminan orang-orang takut itu mohon maaf ya akan dilindungi oleh Allah dari semua ketidaknyamanan. Nomor 5. Siapa orang-orang yang akan dihindarkan dari al-asqa ini? Ada lagi. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illal. Ayo, atqa apa asqa? Asqa apa atqa? La yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Baru ayat itu wa sayujannabuhal. Lah itu. Fa'angzarna mongko nuli ngelingno sira kabeh. Fa'angzarna muli nuli ngelingno. Nah, kum ing sira kabeh apa? Naron. Geni neraka taledha kang wis padha menyala-nyala. Mulat-mulat. Layas laha ora masuki orang leboni. Ing geni sing mulat-mulat niku illal asqa kecuali wong sing cilaka. Sapa alladzi zat atau wong kadzdzaba kang gorohno
wa tawallalan mengo. Jadi orang-orang yang mengingkari dan berpaling, dia akan masuk ya, termasuk orang-orang yang celaka tadi, dimasukkan ke dalam neraka yang apinya luar biasa membakar itu. Wayatajan dan akan wayatajan nabuhal atko, semua ketidaknyamanan itu aku jauhkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ada satu lagi di dalam Quran yang akan dijamin oleh Allah tidak akan kena. Yakni Allah menyatakan faman tabi'a hudaya fala yadhillu fala yashqa. Siapa? Orang yang istiqomah di dalam kebaikan, maka dia tidak akan pernah kena asyqa. Pun mangke dicocokaken. Kok masih ada timbul kemalangan, ketidaknyamanan, ini mana yang belum seimbang pada diri kita? Karena sudah tidak disebutkan lagi di dalam Al-Quran. Hanya 6 tempat itu. 6 ini kalau diperhatikan, maka kita akan terbebas dari yang namanya asyqa. 1, hubungan baik dengan orang tua. 2, hubungan baik dengan Allah berupa rajin doa. Yang ketiga, hubungan baik dengan Al-Quran. Yang keempat, hubungan baik dengan Allah berupa takut. Hubungan baik apalagi dengan Allah berupa takwa. Dan yang keenam, istiqomah di jalan yang benar. Pertanyaannya, apal mboten? Apal mboten? Ono hadiah mboten iki apal wae. Karena jenengan ngajinya pendek dan tidak semuanya mencatat, yang mencatat pun belum tentu hafal. Caranya supaya nggak hilang, kita masukkan otak kanan. Otak kanan itu masuknya mudah karena ukurannya besar, maka dia begitu masuk nggak akan hilang. Syaratnya 2, ada cerita, ada gambaran. Nek gak ono ikune, gak ono ceritane, gak iso masuk otak kanan. Barang dilu pokok kena ceritane, eling sauripe. Misale ketanggor, lawang untune cepot, iku sampai mati eling terus. Karena apa? Ono ceritane. Mbak, sampean untune kok copot, aduh deh, ketabrak sampai. Makanya monggo bikin cerita dulu. Tadi ada tokoh orang, ada orang tua, ada doa, ada Quran, ada takut kepada Allah, ada takwa kepada Allah, dan ada istiqomah dengan petunjuk Allah. Saiki dirangkai. Bayangne wong tuwek sik. Ngerti? Aja eling bojo, bojone tuwek wis ngono gak usah dibayangne. Artinya gini, orang tua kasih simbol. Kira-kira lek wong tua nek disimbolkan niku simbole napa? Gak kegambar. Ngeten kemawon pun. Pokok nyekel ngeten eling wong tua. Jadi orang tua. Delek nyebur ngomong orang tua. Ya napa? Kudu ngene, lek gak ngene lali engko iki. Orang tua. Wong tuane sing piye? Orang tuanya yang takut kepada Allah. Takut piye simbole? Ngeten nggih. Ngeten. Wong tua
yang takut pada Allah. Setelah takut apa? Ada takut, takwa. Takwa itu ya apa? Khusyuk nggih. Wis sak-sake pun sak dadine jenengan nggih timbang mikir. Wis kene wis tak ngene iki wong tuwa sing wedi nanggone Gusti Allah takwa. Lah, rak wis enak ta iki. Oleh telu isan iki. Orang tuanya takut pada Allah dan bertakwa. Takut bertakwa. Liru. Takut bertakwa. Takwa ngeten nggih. Bayangaken posisinya sedang baca Quran. Tadi kan ada Qur'annya. Jadi orang tua yang takut pada Allah, takwa pada Allah, sedang baca Quran. Tangannya kudu gitu, baca Quran. Lalu berdoa, gitu. Baca Quran lalu berdoa, minta petunjuk supaya sini ketemu iki enak iki. Mikire kene iki sing angel. Jadi engko rak mulai eling. Gak saya nyatet wis. Engko lek ngono aku gak nyatet man. Enggak, ini beneran. Coba orang tua yang takut pada Allah, lagi takwa, sedang baca Quran, lalu berdoa minta petunjuk supaya istiqomah. Sik. Eling tak gak iki? Hah? Biasane lek ngapal lo apa tadi itu wong tuwa. Wong eling ayate maneh, pun eling. Ingat orang tuanya takut pada Allah, takwa, sedang baca Quran, lalu berdoa minta petunjuk supaya istiqomah. Ingat, orang tua menentukan, mohon maaf, kebahagiaan atau penderitaan kita. Takut kepada Allah menentukan apakah kita akan bahagia apa menderita. Yang ketiga, takwa kita kepada Allah akan menentukan apakah kita itu orang yang malang atau tidak. Setelah itu baca Quran kita, setelah itu rajin doa kita, yang terakhir lek wis dingenekno sik gak paham nggih mboten ngertos kula mboten. Wassalam pun takabir arba'an liwafati. Coba sekali lagi, coba diimut-imut. Ya, ada 6 hal yang menentukan kita menjadi orang yang malang. Sekaligus dengan bantu nanti kalau ketemu orang yang gak nyaman dengan 6 perkara. Yang pertama, hubungan dengan orang tua. Yang kedua, takut pada Allah. Yang ketiga, takwa pada Allah. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, istiqomah apa gini? Istiqomahnya gini apa gini? Istiqomah itu simbolnya gini apa gini? Sing tepak iki lho. Oh, gini aja nggih. Diubah, gak sangene ya. Ayo diubah ini revisi. Engko ngene, apa kok gini istiqomah? Ngene. Oh, ya sudah. Orang tuanya ya takut pada Allah, takwa, baca Quran, berdoa. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan wangsul angsal oleh-oleh. Ojo belas mulai apa? Gak ero aku ndek mangko apa iku. Gak nyatet. Pun mugi-mugi mekaten.
yang bisa saya aturkan jam 7 pas menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebuah pertanyaan, tapi kedua materi kita tadi. Nggih. Yang ditanyakan adalah Nur Sehat. Nur Sehat ini pembawa di televisi atau cerita yang isinya itu adalah mengkaburkan antara Islam, Kristen dan agama yang lain. Nggih. Di televisi itu sama ditayangkan di malam hari. Nggih. Yang ditayangkan oleh beliau itu siapa Nur Sehat? Nur Sehat. Iya, namanya Nur Sehat. Dan bagaimana pandangan kita terhadap Kebetulan gak kenal ya. Siapa Nur Sehat gitu kan. Jenengan tahu Nur Sehat? Nah, saya juga lama nggak lihat TV. Tapi kalau hal-hal yang gak jelas itu ranahnya setan. Loh, halal itu jelas, haram kui jelas. Antara kedua-duanya namanya subhat. Famanittaqos syubuhat, siapa yang bisa menjauhi yang subhat, faqad istabra'a lidinihi, maka dia sebenarnya benar-benar sudah mampu menjaga dirinya. Karena apa? Setiap raja itu punya batas. Nah, yang bermain di perbatasan itu main-main yang enggak benar. Coba, nek warung terang, masjid terang, warung terang, jelas. Sing gak jelas warung, remang, ayo dodolan apa? Apa-apa lek remeng-remeng kuwi biasane kata Nabi maha kafi nafsika wa huwa ismun. Remeng itu bikin ragu-ragu kata Nabi, kalau ragu kamu tinggalkan. Makanya ngapura, saya pernah kejadian Bapak. Waktu saya kecil datang ke rawa. Karena waktu itu tangan saya tidak bisa melihat, tapi mampu menembus air dan lumpur, maka tangan saya insting saya memegang sesuatu. Ngek gini, oh. Apa ya? Oling apa ulo? Kula ngetenaken. Alus. Ngene gede eman. Karena apa? Mata nggak terang. Karena verifikasi terakhir itu mata. Karena saya melawan keraguan, lebih yakin. Oh, lek tak tinggalno, iya lek oling. Lek oling kan eman. Wong kok lek tak terus engko ulo. Akhirnya saya tembek itu melingkar di dekat akarnya. Untuk bahan kloso itu apa tak? Mendong. Udah saya buang airnya. Penghalangnya kan dua. Yang menyumbati saya kan satu air, dua lumpur. Tak kuras sampai tak lihat, cedek, kuras lagi sampai airnya habis, lumpurnya habis. Begitu lumpur dan airnya habis, ulo melayu aku. Kenapa? Wis jelas. Sing gak jelas ngono iku sing garai cilaka. Nek tenang berarti jelas, nek gak tenang berarti keliru ngono wae. Jenengan lek gonceng tiang setri kok tenang berarti gonceng wong bener. Nggih napa Mas? Lek goncengan kok toleh. Pasti gonceng sing barang gak bener. Lho nggih. Karena iblis iku gak gelem dijak omong ning tempat-tempat terang ngono gak ono. Dlusup ngoten niku. Wong ono dalan gedhe lewat dalan cilik. Wong ono barang terang lewat peteng-peteng. Kan barang gak genah wisan.
Makanya saya waktu pulang dari Rembangan kaget. Ketika turun dari puncak Rembangan itu gelap Pak. Ono sepeda motor parkir tapi gak ono wonge. Bingung aku. Nang ndi iki wonge? Ya Allah, ono sing mojok pinggir kayu. Gusti ngene aku. Kok wong ngene iki slamet jariku. Wong santriku pira kadang kesurupan. Sing wis jelas iku. Iki kok gak ono kesurupane, lali. Sesama setan gak boleh saling mengganggu. Lewes tempatnya ngono wis mesti tempat ndak ini. Maka bagi saya karena saya tidak kenal, pangapunten, mudah-mudahan nanti saya bisa browsing apa itu. Tetapi lek barang-barang gak jelas ngono luwih baik mundur. Purun Bu jenengan nikah dengan orang yang gak jelas. Iku kira-kira wong ndi ya mbok wis pokoke lanang. Wong tuane ndi ya gak ero wis sampean takok wis pokoke iki gelem tagak ngono. Bukan gelem tagak, yang jelas dulu. Makanya enggak boleh ada goror dan menipu. Nggih, mungkin itu tak. Ngapunten sangat dalam karena memang enggak kenal bener itu kami dengan jenengan. Makaten kira-kira dari dalam mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.